Dan hari ini kita bersama Dr. Eri Dewanto, spesialis mata. Beliau adalah Direktur Utama Klinik Mata EDC Group atau EDC Group ya. Selamat pagi Dr. Eri. Selamat pagi Mbak. Ya, apa kabar? Baik. Ya, hari ini kita membahas tentang kualitas penglihatan pasca operasi katarak ya dokter ya. Betul. Nah ini kayaknya topik menarik karena katarak ini meskipun kelihatannya kalau bagi orang awam nih kayaknya masalah sepele, tapi kayaknya juga nggak sepele-sepele amat nih dok ya. Banyak sekali yang cemas, apalagi kalau misalkan udah usianya kayaknya udah lanjut usia. Wah ini kayaknya resiko kataraknya tinggi. Nah tapi sebelum kita lebih detail tentang katarak nih dokter, apa sih sebenarnya definisi dari penyakit katarak itu sendiri? Iya Mbak, jadi sebelumnya ini katarak itu mungkin hampir semua penyakit mata dianggap sebagai katarak gitu ya kalau di awam ya. Tetapi sebetulnya katarak itu adalah suatu penyakit yang jadi terjadi kekeruhan lensa mata. Kekeruhan lensa mata. Ya di dalam mata ya, jadi bukan di luar. Di dalam ya? Di dalam. Oke. Ya. Berarti dokter, seringkali kan dokter udah bilang kekeruhan di dalam lensa mata, tapi terlihat nggak sih dokter dari tampakan luar? Seperti kalau kita nggak tahu kan seperti kayak putih-putih kayak selaput. Betul, begitu ya dokter. Jadi, ya. Sebetulnya dia ada persis di tengah mata, tetapi di bagian belakang. Jadi di baliknya iris yang coklat kehitaman itu di baliknya. Nah, dia bisa kelihatan kalau misalnya pupilnya melebar. Atau kataraknya udah betul-betul putih, jadi kelihatan kalau dengan mata biasa. Gitu. Nah, dokter, sebabnya katarak ini apa sih dok? Penyebabnya? Kenapa bisa terjadi katarak ini dokter? Penyebabnya sebetulnya itu banyak. Tetapi sebagian besar itu yang paling banyak itu adalah karena faktor usia. Jadi faktor usia itu ditunjang oleh ultraviolet, makanan dan sebagainya itu faktor polusi itu juga mempengaruhi. Jadi itu akan mengelompok pada satu faktor usia. Jadi nomor satu paling karena banyak usia adalah faktor usia. Berarti bukan karena ketika masih muda itu mungkin gaya hidupnya atau cara menjaga kesehatan matanya, misalkan contohnya kayak sering di depan layar, di depan gadget, nggak ngaruh ya dokter? Menurut saya sih tidak. Karena faktor usia. Faktor usia. Karena penurunan kondisi fisik ya dok? Atau lebih kemana? Ke kebiasaan. Jadi begini. Faktor ultraviolet ya. Jadi kalau faktor ultraviolet aja kalau pada waktu masih muda tidak ada masalah. Tetapi tertumpuk dengan bertahun-tahun, berpuluh tahun, pada akhirnya ultraviolet itu turut merangsang terjadinya katarak, misalnya begitu. Berdasarkan data nih yang dokter Eri tahu nih, untuk usia, berarti karena faktor usia ya, untuk usia lanjut bagi mereka yang sudah berusia ini berapa persen sih dokter yang terkena katarak? Begini, jadi kalau kita mulai usia 50, kita harus waspada. Jadi kalau dulu 50 ke atas itu sudah banyak sekali yang terjadi katarak, baik tipis sampai dengan betul-betul sudah tebal, sudah matang begitu. Tetapi sekarang ini sudah bergeser. Penyakit degeneratif ini sudah bergeser lebih muda. Jadi usia 40-an sudah mulai harus waspada ya dokter ya? Ya, sudah mulai ada yang terjadi katarak. Jadi untuk faktor usia ya mulai 40 sudah harus hati-hati dan waspada. Mulai 40 nih ya. Iya. Gejalanya apa dokter? Nomor satu keluhannya itu adalah kabur. Jadi katarak itu kalau tanpa komplikasi dia tidak menyebabkan nyeri, tidak menyebabkan merah, tidak menyebabkan bengkak. Dia hanya menimbulkan keluhan satu yang utama, yaitu kabur. Penglihatannya kabur menurun Jadi cuman itu aja. Tapi tadi dokter Eri sempat sebutkan bahwa ada yang tebal, ada yang tipis. Berarti memang sebenarnya ada tipe-tipenya sendiri nih. Iya betul. Jadi katarak itu tidak tiba-tiba tidak bisa melihat begitu, tidak. Tetapi dia melalui proses. Nah, kalau misalnya keluhan tadi
penglihatan yang menurun atau kabur tadi, kaburnya tidak tiba-tiba kabur begitu, tapi dia secara bertahap menurun. Nah, itu proses itu bisa bertahun-tahun, tidak 1-2 hari. Jadi mulai awal dia mungkin penurunannya sedikit saja, sampai dengan 10 tahun yang akan datang begitu. Nah, itu baru penebalannya betul-betul bermakna. Oke. Lalu tadi dokter juga sempat sebutkan kayak ada juga yang ada sampai komplikasi. Nah, itu bisa bawaan apa aja nih dok, komplikasi yang bisa menyebabkan katarak? Ya, jadi katarak itu kalau tidak dilakukan tindakan, itu akan terjadi komplikasi. Komplikasinya itu ada beberapa ya, misalnya aja yang paling sering adalah komplikasi glukoma. Itu yang paling sering, paling sering ya, komplikasinya glukoma, di mana tekanan bola matanya meningkat, kemudian terjadi nyeri begitu. Itu yang paling sering. Yang paling sering yang ditemuin paling sering terjadi. Jadi tadi kan dokter Eri bilang sebenarnya tidak ada rasa nyeri, tapi karena kalau ada komplikasi seperti glukoma akhirnya ada rasa nyeri ya dokter ya. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan ya sahabat Prima dan pendengar yang lain bahwa usia ini 40 tahun sudah harus waspada nih dok. Berarti untuk start pertama apa ini dok yang kita harus lakukan? Misalkan nih, wah ini saya udah kepala 4 nih, kayaknya kok pandangan udah mulai blur, kabur. Nah, ini prosesnya harus apa nih tindakan kita ini dokter? Sebetulnya kalau untuk pencegahan secara khusus itu tidak ada ya. Tetapi kalau kita menerapkan pola hidup sehat, pola makan sehat, kemudian ya paling tidak melindungi diri dari sinar matahari secara langsung begitu, maka akan mengurangi resiko, mengurangi resiko untuk terjadinya katarak. Jadi pencegahan secara langsung tidak pernah ada. Tetapi ketika kita menginjak usia 40, nah berarti kan kewaspadaan ya harus ditingkatkan, karena ada kemungkinan katarak sudah mulai. Nah, pada saat seperti itu keluhan-keluhan penglihatan menurun harus dianggap sebagai bukan jadi harus dianggap dengan serius. Tidak boleh diabaikan begitu. Jadi penurunan penglihatan itu harus ditanggapi dengan serius, harus diperiksa ya apakah ada hal-hal yang serius, misalnya kataraknya mulai ada pertumbuhan dan sebagainya. Oke, tapi kalau untuk yang usia sudah lanjut nih ya dokter ya, apakah juga ada faktor pengaruh? Biasanya kan kalau usia itu berarti usia lanjut berarti rabun dekat apa rabun jauh ya dokter ya? Biasanya. Bisa rabun dekat, bisa rabun jauh. Nah, tapi itu kalau pada usia sepuh mulai 40 itu rabun dekat. Rabun dekat. Nah, itu ada faktor pengaruh juga dok? Enggak. Jadi itu sesuatu yang berbeda. Karena setiap orang pada usia 40 dia otot-ototnya kan sudah mengalami penurunan. Maka kemampuan dia untuk memfokuskan mata pada jarak dekat itu terjadi penurunan. Agak sulit untuk fokus pada jarak dekat. Maka itu dibutuhkan lensa positif tadi, plus tadi. Itu sesuatu yang berbeda dengan katarak. Berarti mungkin kan kadang kalau kita orang awam kan yang penting tahu sama-sama pandangannya kabur nih dokter. Jadi antara memang rabun dekat atau katarak nih ya. Nah dokter, nanti kita akan balik lagi ya di segmen kedua, kita akan bahas lagi. Nah sahabat Prima dan pendengar yang lain jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Inspiratif Pagi.